Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Raja-rajaannya Jokowi masih belum selesai. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melihat hal itu terjadi di Lampung ya kalau tidak salah saat itu. Sekarang terjadi di suatu wilayah yang namanya Timor. Ya ini NTT, hanya saja katanya sih dinobatkan sebagai Raja Timor. Nah ini langsung sontak ya mendapatkan penolakan dari beberapa raja yang ada dan juga ada klarifikasi dari orang yang nampaknya melantik Jokowi menjadi raja. Nah saya mau membuat mukodimah dulu ya seperti ini. Satu mukodimahnya itu yaitu nubuatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa akhir zaman itu para hamba menjadi raja, raja-raja itu menjadi hamba. Nah ini kalau dulu ya kita melihat permasalahannya itu seperti apa ya, ada rakyat kecil begitu menjadi pemimpin. Nah ternyata kan permasalahannya itu lebih parah daripada itu. Kenapa saya katakan lebih parah? Karena ini sudah menjadi tatanan yang rusak ya, serusak-rusaknya. Karena kita tahu ya, yang namanya kerajaan itu, ini mukadimah kedua, yang namanya kerajaan itu dia tidak bisa dilantik. Dia dalam pengertian kita tidak bisa mengambil orang luar untuk menjadi raja, itu tidak bisa. Raja itu diturunkan. Sudah begitu dari dulu. Jadi yang ada itu memecat anggota kerajaan, bukan mengadopsi yang bukan raja menjadi raja. Apalagi dilantik sebagai rajanya para raja. Nah ini kan dilakukan kemarin begitu katanya ya, menjadi sesepuhnya para raja ya. Itu merupakan sesuatu yang omong kosong. Saya katakan demikian karena kalaupun ada pelantikan itu paling kalau di Inggris misalkan yang ada itu misalkan melantik Duke ya, atau Duchess ya, Duchess of England misalkan. Itu ada pelantikan gelar kehormatan seperti itu. Tapi kingship, kerajaan dalam pengertian suatu jabatan sebagai seorang raja itu tidak pernah diberikan. It's never been gifted. It's given. Itu tidak pernah diberikan. Itu memang demikian adanya. Jadi fakta bahwa sekarang ada beberapa raja, kalaupun ada begitu ya, yang kemudian memberikan ilusi seolah-olah Jokowi itu adalah rajanya diraja, maharaja, raja diraja, itu menunjukkan adat pun sekarang sudah rusak. Jadi bukan hanya hukum, ekonomi, kemudian birokrasi, tapi juga adat dirusak juga sama Joko Widodo. Jadi apa yang tidak dirusak oleh yang bersangkutan itu? Mukadimah yang kedua. Mukadimah yang ketiga, biasanya yang mencari-cari gelar raja, kalaupun ada yang tadinya sebelumnya bukan raja begitu ya, kemudian dia mencari klaim bahwa dirinya itu adalah seorang raja, itu biasanya adalah seseorang yang kerajaannya telah runtuh. Nah makanya ada kisah kan waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kabar kepada salah satu raja di Afrika. Dia itu berkata kepada Abu Sufyan, bertanya, Muhammad ini yang mengaku sebagai nabi, apakah dia memiliki keturunan ningrat atau tidak? Dalam pengertian apakah dia itu keturunan seorang raja atau tidak? Kan oleh Abu Sufyan dikatakan tidak. Ya, dia tidak memiliki, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki darah biru dalam pengertian keturunan seorang raja. Yang mana kemudian Raja Habasyi itu mengatakan bahwa oh ya udah, berarti dia nabi betulan. Kenapa? Karena jika yang bersangkutan ini adalah anak atau keturunan raja, bisa jadi dia itu hanyalah mencari kedudukan raja yang sebelumnya pernah dipegang oleh nenek moyangnya. Itu pertanyaan. Karena memang yang namanya raja itu kalaupun ada yang mencari begitu ya, itu adalah keturunan raja. Dan kita tahu Joko Widodo itu bukan keturunan raja dari manapun begitu ya, tidak ada. Kemungkinan kedua, kalau seseorang itu mencari gelar raja, dia adalah anak haram sang raja. Jadi kalau seseorang mau menjadi raja itu karena dia merasa punya hak sebagai seorang raja karena dia adalah anak haramnya raja. Nah pertanyaannya sekarang,
Jokowi itu anak haram raja mana sampai dia itu harus mencari-cari gelar kerajaan seperti itu? Itu pertanyaan loh ya. Baik. Nah, pada akhirnya main raja-rajaan ini apa ya? Dia cringe. Cringe itu apa ya? Murahan. Ini adalah sebuah tema yang murahan yang main raja-rajaan. Kemarin sudah menginjak kepala kerbau, sekarang kata sebagian orang begitu dilantik sebagai sesepuhnya para raja. Nah, which turns out to be ya, yang mana kenyataannya ternyata memang ada sekelompok orang yang memelintir acara. Jadi ada sebuah acara adat, kemudian di dalam acara adat itu ternyata memang ada sebuah gelar kehormatan yang mana itu pasti bukan gelar kehormatan sebagai seorang raja, tapi ternyata dia diglorifikasi sebagai pengangkatan seorang raja. Ini akan kita saksikan. Nah, ini salah satunya dulu ya yang berbicara. Saya agak ragu mau membahas yang mana dulu nih dalam permasalahan ini. Cuman kita coba runut satu-satu. Ini ada berita ya, Jokowi resmi dinobatkan jadi sesepuh raja-raja Timor. Ya, sesepuh raja-raja Timor. Nggak ada itu bahasanya. Cuman sesepuh saja, sesepuh Timor sudah selesai. Di situ, bukan sesepuh raja-raja Timor, itu aslinya. Hanya saja berita ini ada. Jokowi resmi dinobatkan jadi sesepuh raja-raja Timor, Raja Amanatun. Dia saudara kami. Kita saksikan dulu ini ya. Orang Timor, kami merasa bahwa Pak Jokowi adalah saudara kami. Kenapa? Karena waktu beliau jadi presiden, juga tetap melihat kami di Timor. Dan walaupun beliau sudah selesai tidak jadi presiden, tapi beliau masih mengingat kami di Timor. Itulah yang kami menyatakan bahwa itulah saudara. Sebab kalau bukan saudara, dia tidak mungkin datang. Tetapi karena saudara, maka beliau mesti datang. Saya sebagai Raja Amanatun menyatakan kami telah mendukung dalam perjalanan Bapak Jokowi. Entah itu apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kami masyarakat Amanatun siap mendukung. Satu itu rajanya tidak hadir. Bahkan tadi ada Raja Amarasi pun tidak hadir. Yang 9 hadir semua. Berarti tadi yang memberikan kepada Bapak Jokowi itu ada 9 kerajaan. 9 raja. Dan raja itu bukan raja-rajaan. Raja jelas sebagai raja yang dipilih, dinobatkan dan punya wilayah kerajaan. Yang tadi disebut Raja Kerajaan Melakoi Halim, Raja Kerajaan Amanatun, Raja Kerajaan Amanubat, Raja Kerajaan Molo, Raja Kerajaan Bibuki, Raja Kerajaan ini Ikumi Milunat, Raja Kerajaan Amfoa, Raja Kerajaan Kupang, yaitu Nisnuni, dan Raja Kerajaan Amras. Karnaval budaya dan karnaval. Nah, itu ya, itu kan tadi katanya dari Raja Amanatun ya, yang sangat berapi-api sekali di dalam memuja-muji ya. Sang raja di raja pret. Raja gorong-gorong, entah anak haram raja mana. Joko Widodo ya mengatakan jika bukan saudara, jadi Jokowi itu adalah saudara kami, karena jika bukan saudara dia tidak akan datang. Lugu sekali ini Raja Amanatun nih. Ya bahasanya Amanatun. Lugu sekali pernyataan seperti ini. Jika bukan saudara tidak akan datang. Nggak ngerti Joko Widodo itu politikus busuk. Ya itu ini mah ya sudahlah Indonesia. Baik ya. Yang coba lihat yang bisa diwariskan ya oleh seorang raja itu hanya darahnya saja, detailnya saja. Kecerdasan, keberanian itu tidak bisa diwariskan. Makanya kenapa kerajaan itu dia datang dan pergi. Ya, kenapa? Ya karena begitu. Yang namanya kesuksesan seorang raja, keberanian seorang raja, kecerdasan seorang raja itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan cuma darahnya doang. Jadi kalau misalkan kita ngelihat banyak raja goblok ya, nggak aneh ya. Nah ini raja ini ya, mungkin kalau kelihatan nih saya kasih kursor nih. Ini akan berbicara nanti. Kita lihat dulu acaranya. Nah ini acaranya nih, sebentar saja. Meninggalkan jejak yang begitu luar biasa, bukti nyata yang terasa dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 dan patron PSI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo datang dalam Karnaval Budaya dan Karnaval Gajah.
yang dipersembahkan oleh NTT. Liu Rai menyatakan inilah tongkat dia yang saya pegang. Nah, tongkatnya ini nanti dibawa nih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Coba. Itu bukan diserahkan Tongkat itu cuma yang dipegang selama ini doang. disimpan di Kerajaan Malaka. Tuh, dipegangnya berdua Liu tuh. Rai Wei Hali dipegang langsung dan diserahkan langsung. Dan juga Nggak ada diserahkan langsung. mengikuti Ini nanti rajanya ini ngambek juga. Lah ini gimana sih orang yang ngomong begitu? Lo tidak ada penyerahan kok. Itu cuman dipegang saja. Kalaupun ada mungkin ya secara adat itu adalah bukti persaudaraan saja. Sebenarnya tadi dikatakan bukan apa namanya bukan bukan pelantikan seorang raja karena nggak bisa, nggak dikenal. Jangankan di negara Indonesia ya, di bangsa Indonesia yang katakanlah apa ya, gelar kerajaan itu kan kalau di kita tinggal titel ya. Meskipun saya tidak mengatakan tidak ada pengaruh ya. Raja-raja yang ada di Indonesia ini sedikit banyak masih punya pengaruh. Tanah mereka masih luas, kekayaan mereka masih berlimpah itu. Hanya saja di kita itu kan feodalnya tinggi sekali. Jadi kalau feodalisme tinggi sekali, mana mungkin melantik seseorang atau orang lain menjadi raja, itu nggak mungkin. Di negara yang liberal saja di Inggris itu tidak ada kingship, itu diberikan tuh nggak ada. Yang ada ya adipati, ya duke, kemudian ya duchess begitu, itu yang ada. Yang kingship nggak ada diberikan. Makanya nanti marah sendiri rajanya ini. Kok bisa jadi ada pemberitaan Jokowi dilantik jadi raja? Gimana ceritanya ini? Karnaval budaya dan kerajaan Piboki. Waduh. Yang mulia Charles Usboko. Raja yang mana? Sama para masyarakat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, masih dengan cinta dan sayang yang sama dari kerajaan. Oh, gak diterusin, banyak dipotong. Ini yang ngasih beritanya official iNews ini. Ini banyak sekali yang dipotong yang dipotong dari acara ini. Maksudnya tidak diberitakan secara utuh ya. Dia kan sebetulnya ada protokoler itu, ada MC-nya tuh. Ya perkataan MC-nya yang sekiranya apa namanya itu kontroversial itu dipotong-potong. Jadi kita tidak mendapatkan juga beritanya secara utuh. Untung ada klarifikasi. Kalau tidak ada klarifikasi repot. Masuek usif pah biboket tuana. Orang obiak ma taala. Mama kana nafat ma batak. Cinta dan sayang, penghormatan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, kakak adik, saudara semua. Nah sebentar, ini apa ya, coba lihat. Ini kan acaranya warga NTT. Kemudian jelas ini bawa-bawa nama partai PSI, Partai Super TBK. Ini apa? Gimana sih ya? Kita kan mengenal yang namanya masa kampanye. Nah, untuk apa kemudian masa kampanye itu? Kalau masa-masanya seperti ini bisa membawa atribut partai di dalam acara besar yang bukan acara internal, mau gimana nih ceritanya? Tidak berwibawa pada akhirnya, diinjak-injak ya, saya katakan begitu. Ntar ini jadiin judul apa enggak ya? Diinjak-injak apa? Demokrasi, sistem demokrasi kita itu diinjak-injak oleh Joko Widodo dan anak-anaknya untuk kesekian kalinya. Dan ini butuh duit. Kenapa partai politik yang lain tidak melakukan hal yang sama? Karena untuk membuat acara seperti ini butuh dana yang besar. Mereka nggak punya dananya untuk jauh-jauh hari sudah kampanye seperti ini. Dan itu pun tidak akan efektif kan. Ya, maksudnya mereka berpikir seperti ini. Untuk apa kampanye dari tahun 2026? Apabila pemilihannya tahun 2029. Itu masih terlalu jauh. Cost-nya itu tidak seimbang antara uangnya yang dikeluarkan dengan melekatnya transaksi politik yang ada di dalam kepala konstituen itu. Itu tidak apa ya bahasanya itu, it's not worth it gitu. Ya nggak worth it. Dia tidak bernilai sejauh itu. Nah, oleh karena itulah supaya terjadi keseimbangan di dalam partai politik, KPU atau siapapun itu yang mengurus tentang pemilu itu memiliki aturan kapan mulai
masa kampanye supaya terjadi keseimbangan antara partai yang memang punya duit dan partai yang nggak punya duit. Lah sekarang ini PSI yang seperti ini siapa yang mau ngomong dong? Partai politik lah minimalnya ngomong begitu ya, supaya ada tindakan. Ini buruk untuk demokrasi Indonesia. Kita melihatnya apa? Jadi kok kerusakan tuh di segala lini, sampai permasalahan kampanye saja dirusak oleh Jokowi dan orang-orang yang tidak berbicara begitu. Ya. Welcome to Konoha. Mudah-mudahan yang terlibat dalam permasalahan ini segera musnah, segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan. Ya cara binasanya mereka berhenti nggak jadi masalah begitu ya. Karena Akbar Faisal itu saya lihat kemarin di Opini Alvin, ternyata kan dulunya termul berat tuh. Ya itu termul yang sudah binasa. Orangnya masih ada. Bagus lah, nggak apa-apa begitu ya. Gak usah celaka-celaka juga. Yang penting ketermulan ini, termulisme ini harus segera habis, harus segera hilang dari akar-akarnya di Republik Indonesia ini. Ya mudah-mudahan nih orang-orang seperti ini yang menormalisasi permasalahan seperti ini, tahu ataupun tidak tahu, suruh siapa mereka itu tidak tidak mengerti hukum di negara sendiri, cepat binasa. Baik ya, ini sudah saya anggap selesai lah acaranya. Nah, ini ada klarifikasi nih ya, sebelum nanti kita masuk ke sebentar. Oh ya, setelah ini ya. Ini kita lihat dulu klarifikasi Raja Liurai Malaka ke-15. Itu tadi yang bawa tongkat tuh, yang katanya menyerahkan tongkat, padahal tidak, itu hanya menggenggam bersama-sama. Hanya saja bahasanya ini banyak bahasa timur ya. Jadi sedikit dari perkataan beliau ini tidak bisa saya tangkap ya. Kita saksikan dulu. Kemarin itu Pak Jokowi didaulat menjadi raja di timur. Nanti Bapak akan meluruskan supaya tidak multitafsir dalam hemat, dalam tangkapan masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya datang ke sini mulai dari tanggal 21 Juli. 21 Juli. Itu diundang oleh Bapak Jokowi sendiri, undangnya ada lewat Ketua PSI. Ketua PSI yang wali kota sekarang nih? Ya. Oke. Dia sudah suratnya, lewat itu kami bertemu di Ketua PSI. Setelah itu mendata kami raja 9 orang. Tapi akhirnya semua bilang begini, dia suruh kami datang. Dan itu mereka mengatakan, apakah raja-raja bisa undang Pak Jokowi presiden yang ke-7 memimpin 10 tahun di Republik Indonesia, dia bisa datang. Karena kami tanda tangan, kami undang. Oke, awalnya seperti itu. Ya, karena dia sebagai raja juga, bukan kami mau menobatkan dia baru raja 3. Anak-anak belum tahu, yang belum lihat dan belum pernah injak di Keraton Surakarta. Maka saya bilang saya orang pertama tanda tangan. Tanda tangan apa itu? Untuk membuat, saya bilang kami di sekolah semua, kami hanya tanda tangan. Mengundang beliau ke sini. Mengundang beliau ke sini. Berita-beritanya kalimat-kalimat itu yang mengatur gitu. Kami hanya tahu tanda tangan untuk mengundang beliau untuk datang ke Pulau Timor. Di NTT. Untuk apa? Dalam rangkanya? Kami mau perkenalan sebagai festival, karena dia sudah mengundang kami jauh gitu. Jadi ini acara awalnya itu apa? Acara awalnya itu adalah undangan balik ya, karena Jokowi pernah mengundang. Pertemuan kami akhirnya tetapkan di tanggal 1 Agustus, dan kami tanggal 31 Agustus jalan jauh dari malam ini. Kemarin kita kamu begini sudah keluar di situ bilang Raja NTT menobatkan Pak Jokowi sebagai Raja Timur. Timur atau Timor? Timur. Oh, Raja Timor. Nah, itu benar atau seperti apa? Ini mereka ngomong kosong, kami belum ketemu orangnya. Kami duduk. Baik, tuh ya. Jokowi dinobatkan jadi Raja Timor. Omong kosong, kami belum bertemu sama orangnya. Tuh kata beliau ya, kata siapa ini? Raja Liurai. Raja Liurai Malaka ke-15. Omong kosong. Jokowi dilantik jadi raja itu nggak ada. Bilang begini, kami belum bertemu Pak Jokowi, kamu sudah tulis bilang begitu, siapa yang membuatkan dia? Tunggu kami dulu, baru kami omong, kamu dengar, kamu hanya dengar, kami yang ngomong. Berita mana baru kau tulis benar. Sebelum kami omong, kau sudah tulis duluan. Maka itu sekitar jam 5, masuk setengah 6 baru kami omong. Ya. Bicara. Kemarin itu? Kemarin. Oke, itu dalam pertemuan itu pembicaranya setelah
Baik, sebentar. Ini ada paksaan berarti. Oh, bukan paksaan ya, ada tipu muslihat. Oke, saya katakan lagi ya, tipu muslihat. Ada tipu muslihat dari siapa? Dari panitia yang meminta kepada raja-raja untuk mengundang Jokowi. Begitu jadi. Jadi gimana ya, kalau mengundang itu kan inisiatifnya dari yang mengundang. Lah ini mah enggak. Ini Jokowi punya tim. Tim ini meminta kepada raja-raja untuk mengundang Jokowi. Timnya tim PSI kayak nih. Ini tipu muslihat nih. Oke, ya. Ini Pak, jadi Bapak akan kata si panitianya bilang sama raja, jadi raja ini mau lantik Jokowi jadi raja kan? Kamu jangan ngomong dulu, dengerin dulu nanti kami yang ngomong, begitu. Nanti kalau kami sudah ngomong baru tulis, jangan nulis sekarang. Kemudian nyuruh kami nanti ngomong. Begitu ya. Ini tipu muslihat nih. Seru. Saya untuk bikin beres, yang ditunjuk tidak beres. Maka panggil duluan Raja Amanatun Jonathan Manonaik orang Terandus. Kalau saya Dominikus Kuliteseran hanya Raja Liurai dulu baru Raja Melakawai Hali. Kami pergi. Setelah kami diundang semua, yang 7 orang yang tanda tangan ini tambahannya 1 orang lagi yang jadi tanda tangan. Maka setelah taruh kainnya di leher, kalau pengalungan habis, saya kan kenal dia. Ini saya diundang. Oh iya. Oleh Pak Jokowi, saya pergi di rumahnya. Dapat tanahnya, dapat ini kan bukti. Undangannya ada di rumah. Iya. 2007, 17 ya. 17. Oke, betul. Nah, kalau yang lain ngomongnya salah. Iya, Maka itu saya sampaikan bahwa sore hari ini saya sebagai Raja Liurai Melakawai Hali berbangga karena saya sudah kecil yang mulia sudah kecil yang mulia sudah besar. Dia sudah besar. Oke, terus. Nah, maka saya sampaikan gabung diri tahun 1942. Maka sampai hari ini saya tetap mengaku dan saya diundang ke Keraton Solo Jogja, Keraton Solo. Ini kemarin saya ketemu. Baik, ini diundangnya ke Keraton Solo berarti ya. Entah yang dimaksud itu Jokowi atau bukan. Ya, hari ini saya mengukuhkan. Oke. Sebagai ini bukan raja sebagai apa? Kemarin itu lupa tapi dia sebagai orang tua. Sesepuh. Ketua sesepuh. Ketua hanya menjadi sesepuh Timor. Oke. Itu kekurangan kami yang mulia bantu, kekurangan yang mulia bantu. Oh, saling melengkapi. Oke. Hanya ngomong itu. Tiba-tiba keluar. Ya bukan sesepuh para raja, ya sudah sesepuh saja. Sesepuh adat begitu. Ini kayak sesepuh para raja itu kan seperti raja di raja. Ya. Jadi ini harus diingat dulu ya bahwa semoderat apapun kita ya di Indonesia ini, semodern apapun lah, saya tidak katakan semoderat apapun ya, semodern apapun di Indonesia, di kalangan para raja itu ya masih ada perbincangan mengenai kerajaan-kerajaan. Ya kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki darah biru, itu perbincangan sehari-hari mereka. Makanya ini sebetulnya agak Jokowi ini aneh saja kalau besok lusa masih ada yang mau menerima Joko Widodo tuh aneh saja. Udah tahu ini ada tipu muslihat ini. Ini tipu muslihat dari timnya Joko Widodo. Alhamdulillah habis. Setelah itu minta terima kasih, dapat tangan, foto, kemudian yang urutan ketiga maju. Tadi semua ngomong sama. Yang ngomong bilang yang kukuhkan jadi sesepuh saya, karena saya raja tertua dan tongkat ini di seluruh dunia di tangan saya. Bagaimana melihat semua keluarga kau punya sendiri? Tidak bisa ini untuk umum. Maka itu kami juga pegang sama-sama di foto. Kan? Nah, jadi kalau pegang sama-sama tuh ya. Ini audionya agak jelek, kemudian audionya agak jelek ya, dicampur lagu lagi, terus yang berbicaranya juga kepada mic-nya jauh dan banyak logat lokalnya. Jadi susah untuk memahaminya. Cuman saya di sini ada teks nih ya. Mohon maaf nih kalau yang menonton pada akhirnya jadi paham dari pembicaraan saya, silahkan langsung saja ini ke media Suara Harapan. Silahkan langsung ke situ ya kalau mau langsung tuh. Orang Kejuru bilang dia jadi raja. Tapi kalau dia raja timur, kami raja di mana? Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini orang-orang boros yang sebentar, coba ya. Coba nih sekali lagi ini raja marah nih. Nah, jadi kalau orang Kejuru bilang dia jadi raja. Tapi kalau dia raja timur, kami raja di mana? Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini orang-orang boros yang teori. Orang boros kita watulan. Kami tidak bisa boros, tetapi nama presiden 10 tahun. Saya mau ngomong bilang dia sesepuh Indonesia salah. Karena saya orang timur, saya bicara pasti timur saja. Oke, kalau dibilang itu kan selesai sampai situ dulu ya. Jadi yang dikatakan beliau begini, kalau Jokowi ini jadi raja timur, ya, terus kami jadi raja mana?
Coba ini. Nah, jadi kalau orang ke juri bilang dia jadi raja habis, kalau dia raja timur, kami di mana? Begitu pola pikirnya raja itu. Karena raja itu dia tidak boleh ada di bawah kooptasi yang lain. Raja itu kan yang ada apa ya? Dia mengalahkan. Jadi kalau misalkan ada satu wilayah kerajaan, kemudian ada satu wilayah kerajaan, kemudian wilayah kerajaan ini saling berebut kekuasaan, yang satu menang, misalkan raja A menang atas raja yang B sudah tidak jadi raja. Ya dia jadi bawahan raja. Kalau bawahan raja namanya bukan raja, begitu. Merging ada, cuman yang satu sudah bukan raja. Itu ada di bawah kekuasaan sang raja. Makanya pola pikir raja begitu. Kalau dia jadi raja di timur, sedangkan saya raja di timur itu. Dan timur itu kan banyak wilayahnya. Banyak juga kerajaannya di situ. Yang mana satu wilayah tidak saling mengkooptasi kepada wilayah yang lain. Ya itu pola pikir kerajaan itu tidak seperti pola pikir republik begitu. Jadi ada apa namanya? Ada bupati begitu ya. Bupati punya pemimpin. Ya tetap saja bupati pemimpinnya itu. Kemudian gubernur kesananya itu. Nggak ada dua presiden begitulah kira-kiranya ya. Sama tidak ada dua raja. Nggak ada dua raja itu. Kemudian kalau Jokowi itu datang ke timur, kemudian ada yang memberi glorifikasi bahwa Jokowi itu menjadi raja timur. Terus raja-raja timur jadi apa? Itu makanya ini sudah penghinaan. Saya melihat ini dari kacamata adat saja ya. Saya tidak melihat dari kacamata hukum. Yang mana seharusnya raja-raja seluruh Indonesia marah tuh terhadap Joko Widodo. Seharusnya. Ini sudah diinjak semua perkara sama si Jokowi itu. Rusak memang. Ini kalau misalkan dulu ya ada dabah kan katanya begitu ya. Ada dabah, ada hewan melata yang bisa ngomong. Ternak tuh. Ada hewan melata yang bisa ngomong yang memakan semua perkara. Sampai aspal tuh dimakan. Ini korupsi tuh. Aspal ya dimakan, pohon ya dimakan, batu ya dimakan. Ini ekonomi ya dimakan, sopan santun ya dimakan, adat ya dimakan, hukum dimakan. Semua perkara dimakan itu. Dabah itu. Itu apa dabah apa? Dajjal. Secara simbol semuanya ada di Joko Widodo. Mengerikan ya orang ini. Dan orang-orang tuh diam aja begitu. Ya, demokrasi dirusak tadi, ada nama PSI, ini adat kerajaan dirusak. Diam. Besok lusa coba. Raja mana lagi yang cukup bodoh untuk mengundang Joko Widodo? Makanya tadi dikatakan nih. Ini apa bahasanya nih? Bisa ini untuk umum. Ya. Itu kami juga pegang sama-sama di Patok. Oh, dipegang sama-sama. Jadi kalau orang kayak bilang dia jadi raja, tapi kalau dia raja timur kami raja di mana? Nah, ini yang perlu Kalau dia raja timur, kami raja di mana? diluruskan Ini orang-orang borok yang teori. Orang borok kita waktulan. Kami tidak Ini bisa bohong. bahasanya ini orang-orang borok apa bodoh saya tidak terlalu menangkap ya. Tapi nama presiden 10 tahun. Saya mau ngomong bilang dia sesepuh Indonesia salah. Karena saya orang timur, otos Pak. Saya bicara Pak di timur saja. Oke, kalau dibilang Nah, itu sesepuh. bagus coba cara pikirnya raja begitu. Saya mau bilang Jokowi ini sesepuh Indonesia lah. Kan saya tidak mewakili orang-orang yang ada di barat. Ya, karena saya orang timur, saya katakan saja sesepuh timur begitu. Atau timur tadi bahasanya. Itu saja yang diambil. Representasi saya ini representasi timur atau representasi timur. Ya sesepuh timur saja sudah. Ya tidak kepada yang lainnya urusan yang lain. Tapi tidak ada bahasa raja itu. Kalau raja, kalau dilantik raja, lah terus kami raja di mana? Makanya tadi waktu memegang tongkat bersama-sama. Aduh. Baik. Tuh. Kenapa sampai mau mendaulat beliau sebagai Udah habis waktunya ya? Udah habis. Baik. Ini ya waktunya sudah habis. Waktunya saya closing statement. Closing statementnya apa? Sudahlah. Ya mudah-mudahan Termul cepat dibinasakan dari Republik Indonesia. Termul dan penggembalanya. Dan pemilik gembalanya sekalian. Ya. Dan besti penggembalanya sekalian lah. Mudah-mudahan binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan Termul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.